Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Enapis 03. Hari ini kita akan membersihkan karburator Yamaha Bison. Jadi ini udah lama nggak pernah dibersihkan. Kita coba nanti bersihkan satu persatu ya. Oke, tetap pantau channel kita supaya menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan kita semua. Kita buka dua baut yang ada di bagian belakang dari karburator, kemudian kita buka. Kemudian pelampungnya kita cek ya, kita lepas dulu semua bagian-bagiannya. Ini ada jarum skep bahasanya nih, jarum skep. Nah, ini jarum skep. Fungsi daripada jarum skep adalah untuk menutup dan membuka aliran bahan bakar dari tangki ke karburator dengan bantuan pelampung ini. Jadi pelampungnya bergerak. Kalau dia penuh di bagian pelampung sini, ini di bagian pelampung sini dia akan membuka menutup, dan kalau misalnya kosong dia akan membuka melalui jarum skep yang ada di sini. Ini jarum skepnya. Ini jarum skepnya nih. Jadi di sini nanti isinya bensin, berisi bensin yang dikontrol buka tutup bensinnya, aliran bahan bakarnya melalui pelampung. Kemudian kita cek bagian dalam ini, baut-bautnya kita buka semua. Ini kita buka. Ini juga udah kita buka, kita bersihkan semua bagiannya menggunakan injector cleaner. Ini modelnya tipe vakum ya, jadi di sini hanya ada bagian karet dengan per kecil. Jadi fungsinya untuk membuka dan menutup throttle ini. Ini dibuka dan ditutup melalui membran. Nah, jadi kita buka dulu satu-satu, kita bersihkan semua saluran yang berfungsi di bagian karburator. Kita cek ya. Selanjutnya kita bersihkan bagian dalam karburator, dalam dan luarnya karburator kita bersihkan dengan menggunakan bensin dan kuas. Nanti terakhir baru menggunakan injektor. Sambil menunggu membersihkan karburator, kita bersihkan juga saringan dan filter udara daripada Yamaha Bison ini. Baik, setelah kita bersihkan menggunakan kuas, kita semprot menggunakan tekanan angin dari kompresor dengan menyemprot semua bagian dari karburator, kemudian saluran-saluran yang ada pada bagian karburator kita semprot semua, sehingga dengan tujuan jika ada kotoran itu bisa ikut. Terakhir kita beri dengan karburator injektor cleaner. Ini cukup lumayan efektif untuk membersihkan karburator, injektor, kemudian yang berkaitan dengan bahan bakar.
yang saluran-salurannya disemprot. Oke, sudah kita bersihkan menggunakan injektor cleaner. Kemudian kita semprot kembali menggunakan kompresor dengan spray gun. Alas dong, bawah dong. Kemudian kita pasang kembali pilot jet dan main jet daripada karburator yang berfungsi untuk ada dua fungsi ya, pilot jet sendiri fungsinya, main jet fungsinya sendiri. Jadi dia ada yang mengontrol di tekanan RPM bawah menengah dan RPM tinggi, RPM sedang ke atas. Itu ada fungsinya masing-masing, yaitu fungsi dari pilot jet dan main jet. Oke, kita pasang semua kembali, kita rakit, jangan sampai tertukar dan salah. Ini adalah cara untuk mengetes apakah pelampungnya berfungsi dengan normal, yang berfungsi sebagai keran daripada bensin untuk masuk ke dalam karburator. Kemudian kita kencangkan dua baut pada bagian belakang daripada karburator. Pastikan semuanya kencang ya. Jadi antara baut satu dengan baut dua dikencangkan secara bergiliran agar tidak terjadi kebocoran dari rembesan, ada terjadi rembesan daripada bahan bakar. Selanjutnya kita pasang karburator, bagian karburator ke Yamaha Bison. Kita rakit ulang kembali sebagaimana mestinya dari proses pelepasan, karena pelepasan tadi kita tidak sempat record ya. Jadi proses pemasangan ini bisa proses pelepasan bisa dilakukan melalui video ini dengan melihat berarti kebalikan daripada pemasangan. Oke, terima kasih. Kita tetap lanjut di Enavis 03, media informasi, teori dan praktek sepeda motor, karburator dan injeksi. Untuk memaksimalkan pekerjaan kita dalam proses pembersihan, kita juga bersihkan filter udara masuk daripada Yamaha Bison agar kotoran daripada filter itu kita bersihkan, sehingga udara yang masuk ke karburator itu benar-benar udara yang bersih. Dengan cara melepas 4 baut yang ada pada bagian atas daripada filter udara tersebut. Nah, ini filternya, nanti cukup kita semprot bagiannya
Tuh ada air tuh. Ini air ini. Air ini masuk dari mana? Bisa saja dari karburator ya, karena dia intake, berarti dari air terjadi kebocoran dari filter ini. Kita cek dulu ya airnya masuknya dari mana. Ini berpengaruh terhadap akselerasi sepeda motor kita. Kemudian kita bersihkan satu persatu. Kemungkinan terbesar dari adanya air dari Yamaha Bison masuk di saringan udara itu dari sini. Nah, ini tutup ini mungkin pada saat kita menyuci itu bagian di bawah jok itu disemprot menggunakan air yang bertekanan tinggi, sehingga dia masuk melewati dua lubang ini. Karena tidak ada lubang lagi, udah kita periksa tidak ada lubang, jadi mungkin dia masuk melalui lubang dua ini. Ini kan tutupnya di sini. Nah, tutup gini ya. Nah, tutup gini kan. Nah, mungkin ada pada saat dia mencuci sepeda motornya, airnya masuk lewat sini. Dua bagian ini airnya bisa masuk lewat sini, kemudian kemudian masuklah dia ke bagian sini dan terjadilah genangan air yang kita lihat tadi di sekitar sini. Oke, tetap stay tune Enapis 03. Setelah selesai kita pasang kembali 4 baut pada bagian atas daripada filter udara. Jadi kita pasang, ini motor juga udah kita hidupkan. Oke bro, jadi motor udah selesai. Kalau tadi nggak bisa digas-gas ya, karena airnya tadi mungkin terlalu banyak di karburator. Di bagian filter aja airnya segitu banyaknya, sehingga pembakaran tidak sempurna. Adanya campuran bahan bakar dengan air yang mungkin masuk ke bagian ruang bakar. Ini udah normal lah nih. Baik, peralatan yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan pembersihan karburator dan filter udara. Kita harus mempersiapkan adalah kunci L. Ini kunci L. Kemudian kunci pas 67, obeng min kecil, kemudian 8 ring, dan obeng plus. Nah, kita pakai obeng plus. Nah, ini semua peralatan untuk membersihkan karburator dan saringan udara. Bisa kita praktekkan sendiri di rumah dengan membeli carbon cleaner yang ada di toko-toko terdekat, terutama toko otomotif. Baik, kita sudah menyelesaikan pekerjaan hari ini dengan gejala Yamaha Bison mendat ya, bahasa sininya mendat atau tarikan tidak spontan, kemudian berebut. Setelah kita bongkar adanya terdapat air pada bagian filter udara, agak lumayan banyak airnya. Kemungkinan airnya itu masuk ke dalam karburator yang bercampur dengan bahan bakar. Bisa saja terjadi kedua campuran itu masuk ke dalam ruang bakar, sehingga menyebabkan motor tidak normal, langsamnya tidak dapat dan lain sebagainya. Sudah kita lakukan perbaikan dan sekarang sudah normal. Terima kasih, tetap stay tune Enapis 03. Informasi pengetahuan otomotif dan keterampilan praktek memperbaiki sepeda motor akan kita berikan untuk Anda semua, sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Terima kasih.